Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya. Nah, kita ketemu lagi di pelajaran PPKN melalui daring ya. Sebelum melaksanakan pelajaran ya, terlebih dahulu kita membaca doa. Abdul Rahman kemana? Gak sekolah ya? Gak masuk ke daring? Nanti kasih tahu ya. Oke. Boleh wakilnya Khalifah mempersiapkan atau membaca doa terlebih dahulu. Persilahkan. Siap, mohon perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus mengisi kehadiran dulu. Nanti kalian buka dan diisi namanya ya, yang lengkap, yang jelas ya. Nanti Ibu bagikan linknya, kalian buka. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Kita sekarang masih di bab 1 ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan materi pokok nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang kedudukan dan fungsi tugas kementerian dan kementerian. Pastinya ada hubungannya, keterikatannya antara lembaga negara dan nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ nanti kita belajar ya. Terus Ibu nanti akan memberikan PowerPoint, kalian buka ya. Kita belajar sama-sama, dibaca dan dipahami ya. Nanti kita ada diskusi mencari solusi ya dari sikap positif dari nilai-nilai Pancasila. Ya, Ibu akan kirim bentuk PowerPoint. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang isi PowerPoint itu, materi nilai Pancasila. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, hanya sedikit. Selebihnya harus dibaca, diulang lagi PowerPoint tersebut ya. Di sini ada sistem nilai Pancasila. Dalam Pancasila ya, sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Jadi saling berkaitan ya. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Di sini selanjutnya ada implementasi Pancasila. Berarti Pancasila itu yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang ya 1945 sebagai merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama ya. Jadi terbagi 3 tata utama, yaitu dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan dimensi institusional. Apa sih yang dinamakan dimensi spiritual? Spiritual adalah yang mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, sedangkan kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup, bernegara dan sebagai dasar negara. Sedangkan institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, di situ
tiga dimensi itu mempunyai pandangan makna tersendiri ya. Implementasi Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan punya nilai filosofis. Dengan demikian, penilaian negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang NKRI. Di situ termuat ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ banyak ya, ada 6. Adanya pengakuan adanya kuasa prima sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, paling utama ya. Jadi itu yang, dan ada beberapa lagi, kalian baca saja, oke. Terus nilai sila kemanusiaan adil dan beradab. Di situ bagaimana menjadi manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal dan sebagainya. Terus di sini ada nilai sila persatuan Indonesia ya. Pastinya harus ada nasionalisme, persatuan ya, cinta bangsa dan tanah air dan sebagainya. Terus ada yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di situ isinya hakikat. Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti di isinya demokrasi ya. Oke. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang isinya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Di situ nanti kalian dipahami saja, kalau misalkan tidak paham boleh ditanyakan lagi ya. Nanti kita bagi kelompok tentang masalah sikap positif, bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana sikap positif kita ya terhadap lingkungan, sekolah atau keluarga. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan? Silahkan. Berarti keterakitan antara nilai Pancasila dan negara itu bagaimana ya, Bu? Iya, keterikatannya itu kita lihat dari implementasi Pancasila. Ada 3 poin di situ. Nilai utamanya ada nilai dimensi spiritual ya. Spiritual di sini makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini bagaimana pemerintah membawakan tanggung jawab tersebut ya, tanggung jawab yang harus dilakukannya ketika dia harus melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara dan sebagainya. Di situ ada tanggung jawab besar. Bagaimana dia melakukan itu tanpa harus melakukan yang negatif tersebut. Di situ nilai spiritualnya. Dan ada nilai kultural, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Nah, di sini kultural itu sebagai warga negara, warga negara itu sebagai fondasi negara, itu sebagai nilai negara. Bagaimana sebagai manusia kita menjadi manusia yang positif gitu ya. Jadi dasar negara, fondasinya ada di Pancasila. Terus dimensi institusional ya, yang terakhir, makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah ya. Pasti di situ disebutkan tujuan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintah ya, harus bertujuan adanya cita-cita terhadap negaranya. Di situ nilai Pancasila. Oke. Gimana, paham ya? Alhamdulillah.
Yang paham harus paham, yang belum paham harus paham juga. Oke, kita sekarang mulai diskusi ya, bagi kelompok. Oh ya, udah bagi kelompok ya, tinggal kita meneruskan saja ya. Kita bagi kelompok kemarin 3 kelompok ya. Sekarang dilanjutkan lagi. Nanti Ibu akan beri bahan diskusinya. Di situ sudah Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti tinggal kalian rembukan di grup kelas kelompoknya ya. Nanti Ibu kasih, kalian nanti kirim lagi dokumennya ke sini, nanti presentasi. Yang sudah melakukan kelompoknya ya, melakukan diskusi dengan kelompoknya, boleh langsung dikirim ya dokumennya ke sini, ke grup. Nanti kita presentasikan siapa yang akan presentasi ya, tinggal pilih ketuanya, wakilnya, anggotanya. Persilahkan. Ibu, kelompok 2 udah selesai Bu ngerjain tugasnya. Ibu, ini kelompok 1 juga udah selesai. Siap, izin menyerahkan tugas. Kelompok 3 juga sudah selesai, Bu. Oke, semuanya sudah menyerahkan tugasnya masing-masing ya. Sekarang sesinya sesi presentasi ya. Per kelompok harus mempresentasikan tugas. Hasil tugasnya boleh perwakilan 1 orang harus membacakan dan mempresentasikan isi diskusinya. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sikap positif terhadap sistem pemerintahan negara. Yang pertama, lingkungan keluarga. Rajin membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, tidak menghina orang anggota keluarga, menjaga persatuan dan kesatuan, musyawarah secara kekeluarga, menjaga kesejahteraan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Menghormati guru, menghargai teman, toleransi, jujur, senang menolong, tidak sombong, baik hati, menaati peraturan, menyayangi teman, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Mematuhi aturan yang ada di masyarakat, tidak mengotori lingkungan, menghormati dan menghargai sesama tetangga, membantu tetangga yang kesusahan. Sekian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan yang ada di masyarakat, tidak mengotori lingkungan, menghormati dan menghargai sesama tetangga, terus membantu anggota yang kesusahan, tolong menolong antara tetangga, dan juga gotong royong sesama masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami, yaitu tentang bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan negara di lingkungan masyarakat, yaitu ikut kerjasama, mematuhi aturan yang ada di masyarakat, tidak mengotori lingkungan, menghormati dan menghargai sesama tetangga, membantu tetangga yang kesusahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berkelompok sudah cukup baik, cukup maksimal, sempurna bagi Ibu ya. Nanti diperluas lagi wawasannya tentang sikap positif, bagaimana kita menyikapi semua ya. Karena bentuk sikap positif ya di lingkungan manapun kita harus melakukannya ya.
sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan mengenai materi atau di luar materi. Ibu persilahkan, Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari hasil diskusi kelompok 3 tentang bentuk sikap positif terhadap sistem lingkungan masyarakat. Yang pertama, menerapkan kerjasama gotong royong secara rutin. Yang kedua, selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong agar terjalin kekeluargaan dan kekompakan sesama warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Dari nilai-nilai Pancasila, kita belajar bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, itu sebagai landasan yang paling luhur dari hal-hal segalanya. Yang kedua, sebagai warga negara, kita mempunyai dasar negara, pondasi negara, yaitu nilai Pancasila. Terus yang terakhir, dari pondasi kita mempunyai cita-cita yang luhur, tujuan, ya, atau itu negara, tujuan kita, bagaimana kita mencapai sesuatu tujuan. Itu. Dari kesimpulannya, kita sebagai manusia harus mentaati peraturan yang ada, ya, harus mencapai manusia yang baik, harus mempunyai bekal perilaku attitude yang baik, ya, kepada keluarga, lingkungan, masyarakat, sekolah, ya. Itu perilaku harus lebih baik lagi. Mungkin cukup ya dari Ibu. Nanti minggu depan kita lanjut pada bab 2, ya. Bab 2 dengan materi Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pastinya ada terkaitan antara bab 1 dan bab 2, ya. Kalian cari apa isi dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Cari dan baca di internet atau di buku paket kalian yang Ibu udah bagikan. Dipersilahkan, ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Mungkin cukup ya untuk hari ini, ya. Semoga kalian selalu sehat, senantiasa selalu dilindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita selalu menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan negara, ya. Sebelumnya Ibu terima kasih sudah mengikuti aktif menjalankan daring ini. Yang penting apapun itu kendalanya, yang penting kita masih belajar, masih sehat, walaupun hanya sebagai hanya belajar lewat daring, WA group, ya. Yang penting kita belajar, memahami materi. Insya Allah nanti nggak lama lagi kita akan luring, ya, belajar langsung dengan Ibu, ya, bersalaman, bertatap muka, ya, langsung dengan Ibu, ya. Ibu sedih ya tidak ketemu sama kalian udah berbulan-bulan, ya, nggak apa-apa, yang penting kita sehat selalu. Oke, jadi curhat. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kalian semua, ya. Oke, sebelumnya dari Ibu, mungkin Ibu ada kata-kata salah, ucapan Ibu salah dan sebagainya, tingkah laku dan sebagainya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.